Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, atas nama Diva Sania Hadi dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B. Di sini saya akan menjelaskan pesan komunikasi bagaimana mengelola pesan dengan baik. Yang pertama, proses pengelolaan pesan. Proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi, yaitu individual, organisasional, governmental, sosial, atau internasional. Mengacu pada pengertian tentang bagaimana orang mengelola proses komunikasi melalui konstruksi, makna tentang hubungan mereka dengan orang lain dalam situasi yang beragam. Memberikan arah bagaimana orang bekerja dalam berbagai konteks dapat berkomunikasi secara efektif, efisien, dan produktif. Di sini ada dua model dalam penyusunan pesan. Yang pertama, yaitu pengelolaan informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditunjukkan pada perluasan wawasan dan kesejahteraan khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Model pemrosesan informatif ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara pengumpulan dan menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Selanjutnya, ada 4 macam penyusunan pesan bersifat inovatif. Yang pertama speech order, 2 time order, 3 deductive order, 4 educative order. Speech order penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Time order penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Deductive order penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan GBHN. Educative order kebalikan dari deductive order, penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus kepada yang bersifat umum. Dua, pengelola pesan bersifat persuasif. Model pengelolaan pesan yang persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Oleh karena itu, penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain ada fear appeal, emotional appeal, reward appeal, motivational appeal, dan yang terakhir humorous appeal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Fear appeal, metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan pada khalayak. Emotional appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunggah emosional khalayak. Bentuk lain dari emotional appeal ialah propaganda. Reward appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji pada khalayak. Mengenai metode reward appeal, Hellman dan Gamer 1975 dalam risetnya menemukan bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. Motivational appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga dapat mengikuti pesan-pesan itu. Dan yang terakhir, humorous appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor sehingga dapat menerima pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan, tetapi diusahakan jangan sampai terjadi humor yang berlebihan, dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Sekian, itulah penyampaian dari saya.
Jika ada kurang lebihnya silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika itu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.